Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi pemerintahan daerah. Di sini ada KD 3.2, menganalisis transaksi akuntansi kewajiban Satker dan akuntansi kewajiban. Materinya yaitu 3.2.1, menjelaskan transaksi akuntansi kewajiban satuan kerja. Yang pertama ada pengetahuan umum, kedua klasifikasi kewajiban, yang ketiga pengakuan dan pengukuran kewajiban, dan yang keempat akuntansi kewajiban. Yang pertama pengetahuan umum akuntansi kewajiban satuan kerja. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 atau standar akuntansi pemerintahan, akuntansi kewajiban satuan kerja adalah suatu tahapan atau kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di pemerintahan satuan kerja. Kemudian menurut PP RI nomor 30 tahun 2011 atau tentang pinjaman daerah, peraturan dan ketentuan terkait tentang pengambilan kewajiban untuk satuan kerja khususnya untuk pemerintahan daerah tahap yang difokuskan yaitu pinjaman. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN berkaitan akuntansi anggaran kewajiban satuan Satker. Yang kedua kita akan membahas mengenai klasifikasi kewajiban. Di sini kewajiban berdasarkan sumber pinjaman ada dua. Yang pertama, pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Kemudian yang kedua, pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri adalah salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintahan dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Di sini kita masih membahas klasifikasi kewajiban, yaitu kewajiban berdasarkan jatuh temponya ada dua, yaitu pertama kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan seperti utang, transfer, Pemda, utang pegawai, utang bunga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Di dalam klasifikasi kewajiban terdapat yaitu sumber pinjaman daerah. Kemudian ada jangka waktu pinjaman, pinjaman pemerintahan daerah, dan prinsip dasar pinjaman daerah. Sumber pinjaman daerah. Di dalam sumber pinjaman daerah terdapat yaitu pemerintahan pusat, kemudian yang kedua pemerintahan daerah, ketiga lembaga keuangan bank, dan yang terakhir yaitu masyarakat. Prinsip dasar pinjaman. Di dalam prinsip dasar pinjaman terdapat tiga, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan yang terakhir yaitu pinjaman jangka panjang. Di sini kita masuk ke dalam pengakuan. Menurut PP 71 atau 2010 PSAP 09, kewajiban yang diakui pada saat pertama, dana pinjaman diterima oleh pemerintah. Yang kedua, dana yang dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau yang ketiga, pada saat timbulnya kewajiban. Di dalam pengakuan juga terdapat berdasarkan sifat kejadiannya. Yang pertama dengan pertukaran, yang kedua tanpa pertukaran, yang ketiga kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan yang keempat kejadian yang diakui pemerintah. Masih dalam sifat pengakuan, yaitu transaksi dengan pertukaran. Di sini penjelasannya, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Kemudian yang kedua, transaksi tanpa pertukaran. Penjelasannya, kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Yang ketiga,
kejadian yang berkaitan dengan pemerintahan, yaitu penjelasannya kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintahan diakui sama dengan transaksi dengan pertukaran. Dan yang terakhir yaitu kejadian yang diakui pemerintah, penjelasannya kewajiban diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintahan karena pemerintahan memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Kita masuk ke dalam pengukuran. Di dalam pengukuran, kewajiban diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Kemudian, apabila kewajiban tersebut dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian kita masuk ke dalam akuntansi kewajiban. Di sini akuntansi kewajiban menurut SKPD. Sistem akuntansi kewajiban di SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD antara lain pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, pejabat penata usaha keuangan atau PPK SKPD, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, dan pengguna anggaran atau PA atau KPA. Di dalam akuntansi kewajiban SKPD terdapat dokumen yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah. Yang kedua, nota pesanan. Yang ketiga, berita acara serah terima. Yang keempat, kwitansi. Yang kelima, surat perjanjian kerja. Yang keenam, SP2D-UP GU-TU. Yang ketujuh, SP2D-LS. Dan yang kedelapan, surat pernyataan PA tentang tanggung jawab PA terhadap laporan keuangan SKPD. Di sini akuntansi kewajiban di SKPD terdiri dari pencatatan terjadinya utang dan pembayaran utang. Kemudian kita masuk akuntansi kewajiban di PPKD. Sistem akuntansi kewajiban di PPKD. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD antara lain fungsi akuntansi PPKD, Bendahara Umum BUD, dan PPKD. Dokumen yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut. A. Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah. B. Surat perjanjian utang. C. Nota kredit. Dan D. SP2D LS. Baiklah, itulah yang saya sampaikan tadi tentang materi 3.2 menganalisis transaksi akuntansi kewajiban Satker. Semoga teman-teman sekalian dapat mempelajarinya dan memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.